beginilah politik guys. Ya, makanya gue tetap di posisi sini aja. Jadi pengamat ya. Jadi, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, duar, selamat datang di politik. Yeah. Ada kabar, ini lagi rame nih, Anies Caimin. Ya, ada usulan katanya Nasdem bilang Anies Caimin. Nanti kita bahas tuh. Sekarang kita lihat reaksinya dulu kan. Nasdem, PKS, ya. Nasdem, PKS, Demokrat. Ya, bener kan? 3 itu ya katanya koalisi perubahan. Inilah politik, guys. Masih nggak ada yang pasti di politik ini, nggak ada yang pasti. Dan ini ada pernyataan dari PKB dulu. Ini asik gue ngeliat nih. Ada yang ngecap pengkhianat lah, macam-macam guys. Iya. Ini pernyataan PKB dulu. Gue asik ngelihatnya aja nih. Ya Allah, Caimin, iya. Nih, dari PKB nih. Terkait dengan tawaran Nasdem, kerjasama dengan Nasdem, maka tadi pleno juga memberikan side bahwa pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Jadi disambut ya baik, ya kan? Ada wacana untuk Caimin ya jadi wapresnya Anies. Politik ini guys, makanya gue tuh males ikut-ikutan yang begini. Ini kita bahas aja. Gue seneng ngelihatnya doang. Gue tetap di sisi rakyat, siapapun yang jadi ya gue begini gitu. Cuman gue mau ngasih tahu, duar, selamat datang di politik. Nggak ada kawan abadi, nggak ada musuh abadi. Kita jadi rakyat nggak usah sok abadi, dukung mendukung. Nggak usah, udah, wah, buar. Ini begini. Nah ini, kita kayak dipermainkan sama politikus. Nih. Beritanya PKS, Anies Baswedan tetap didukung PKS pada Pilpres 2024. Ini PKS ya. PKS tetap mendukung ya. Kita baca ini dari TV One ya. Anies Baswedan tetap didukung PKS pada Pilpres 2024. Hal ini dibeberkan
Ketua DPP PKS Bidang Politik Hukum dan Keamanan Polhukam Al-Muzammil Yusuf. Dia mengatakan bahwa sikap PKS untuk tetap mendukung Anies Baswedan itu sebagaimana yang menjadi keputusan Musyawarah Majelis Syuro MMS 8 partainya. Kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro MMS 8 bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Oleh karena itu PKS tetap pada keputusan MMS 8 tersebut. Dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut, kata Al-Muzammil dalam keterangan yang diterima di Jakarta Kamis 31 Agustus 2023. Ya. PKS tetap, Demokrat yang meradang. Ya begitulah politik loh. Nanti kalau ada perubahan lagi gimana? Aduh. Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi kabar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Anggota tim 8 KPP juga menyebut bahwa PKS tetap berpegang pada kesepakatan di dalam piagam KPP yang mengamanatkan bakal capres Anies Baswedan dalam menentukan bakal cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Kami berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam KPP bahwa dalam penentuan calon wakil presiden Republik Indonesia ditentukan oleh calon presiden RI Anies Rashid Baswedan, tuturnya. Selain itu, Al-Muzammil mengatakan bahwa PKS menghormati langkah politik partai lain yang memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikapnya pada pemilu 2024. Wah ya, PKS tetap nih. Ya, PKS tetap. Tapi ada yang meradang guys, Demokrat. Karena udah kemana-mana kan AHY sama Anies. Bahkan ada yang nyopotin balihonya ya. Kita lihat nih ada. Aduh. Astagfirullah, politik. Kita lihat ya. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim nih. Dari kader Demokrat nih. Ya. Tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada Mas AHY. Padahal ketika katakanlah Mas AHY waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya. Itu bisa malam-malam nelpon bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan Mas AHY harus menjemput takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya. Waduh, ini ibu di bawah, ustadz di bawah gitu. Gus. Jadi sebelumnya bawa ibu, bawa ustadz katanya. Ya ibu saya, ustadz saya. Ya begitulah politik. Semua dibawa. Tapi ya begitu. Kalian kan orang politik. Bayangin tuh. Demokrat aja bisa marah, apalagi rakyat. Lanjut. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Gus berkhianat. Dingin, teman koalisi berkhianat gitu. Bisa-bisanya gitu. Bisa-bisanya teman koalisi berkhianat gitu. Mas Herzaki, ini sudah beredar surat dari Sekjen Demokrat. Apakah betul bahwa saat ini sudah dipastikan bahwa Anies Baswedan ini akan menggandeng Caimin? Info yang kami dapat ya dari kemarin sebenarnya. Kemarin malam kami Herzaki Mahendra Putra, juru bicara Partai Demokrat. Oke. dapat dari Pak Sudirman Said menyampaikan kepada tim 8 dari Demokrat, yaitu Bang Teguh Rifki dan Bang Evita, kalau Nasdem dan PKB sudah bersepakat untuk membentuk koalisi dengan capresnya adalah Anies Baswedan dan cawapresnya adalah Muhaimin Iskandar. Jadi mereka membentuk koalisi sendiri. Nah, memang sebelum ini kan tentu saja kabar yang sangat mengagetkan buat kami ya. Iya. Sangat yang tidak bisa diterima sebenarnya kalau Mengagetkan dan tidak bisa diterima guys, katanya guys. Ya. Lanjut. menurut kami, karena kita kan sudah bersama-sama selama ini 1 tahun lebih menjalin kebersamaan dan setiap ada apapun kita komunikasi dengan baik. Tapi mendadak di beberapa hari ini ya, kok tiba-tibanya bisa ada seperti ini gitu. Ini yang menurut kami sangat mengagetkan, karena bagaimanapun ya kita sudah bersama bersepakat mengusung perubahan bersama-sama bertiga, Demokrat, PKS dan juga Nasdem. Ya itulah politik. Mau bersama-sama, mau apa, tiba-tiba belok. Ya itulah politik.
Makanya kita jadi pengamat aja guys, nggak mau ikut-ikutan dukung-mendukung. Ya begini-begini ini yang Lalu ketemulah tokoh yang namanya Anies Baswedan. Ya, bagaimana selama ini kita terus berkomunikasi dengan aktif. Misalnya nih Nasdem ya, sejak diusung oleh Mas Anies sejak diusung oleh Nasdem 3 Oktober itu sampai dengan 22 Januari itu belum punya teman koalisi gitu. Itu Mas Anies menyampaikan, ayo Mas Ahy kita menjemput takdir sebagai pasangan capres dan cawapres 2024-2029 dengan Mas Anies membawa Nasdem, Mas Ahy membawa Demokrat, dan keduanya bekerja sama mengajak PKS. Nah ini peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari tim 8 gitu. Nah terus bergulir bersama ini, kita tahu kita sudah punya piagam segala apa, lalu ada beberapa kali rencana deklarasi, tapi terus tertunda gitu ya. Terus nanti ya, kalau bagi kami intinya begini, kami tidak menduga bagaimanapun ini kan bisa-bisanya teman koalisi. Kalau bahasanya kan tadi kami baca ada residen bahasanya berkhianat gitu. Kenapa kami sampaikan ini berkhianat ya? Kemudian malah Bang Andi Arief menyampaikan ini pengecut, berdarah dingin. Kenapa ini bisa kami sampaikan? Ya soalnya kita sudah punya komitmen bersama, sudah berulang kali, sudah cukup panjang ya. Lalu sedang dalam proses pengaturan untuk masalah proses deklarasi, mendadak buat kesepakatan dengan yang lain, tidak ada komunikasi. Ya istilah kata kita ini udah mau siap-siap akad nikah lah gitu. Mendadak tahu-tahu yang disebar undangannya beda gitu. Dan yang mau dinikah ini kok nggak jadi, nggak dikasih tahu. Dan saya sampai saat ini yang saya tahu tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada Mas Ahy. Padahal ketika katakanlah Mas Ahy waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya, itu bisa malam-malam nelpon bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan Mas Ahy harus menjemput takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya. Waduh, ini ibu dibawa, ustadz dibawa gitu. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Duar, selamat datang di politik yang mana musuh tidak ada yang abadi, kawan juga tidak ada yang abadi. Beginilah politik guys. Ya, makanya gue tetap di posisi sini aja jadi pengamat ya. Jadi ya mau bilang apa ya, gue nggak percaya partai politik gitu aja. Selama sistemnya masih begini mau bilang apa lo? Nasdem ya begitu, Demokrat ya begitu, PKS ya begitu, PKS ya mau pilihannya apa lagi? PKB menyambut baik, mau jadi apa nih? Mudah-mudahan apapun yang terjadi di Indonesia tetap yang diuntungkan adalah rakyat. Itu aja ya guys. Dari gue nanti kita bahas nih ada Surya Paloh sama AHY, oke? Itu aja dari gue guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duar, selamat datang di politik. Kayak baru tahu aja Demokrat. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik.
Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.